Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat pada mata kuliah Internet of Things dengan materi Resource Management in IoT. Riset IoT atau riset Internet of Things bisa kita sebut bahwa suatu resort itu terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya yang lainnya. Jadi ada sumber daya yang harus dijalankan di sini. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam resort IoT. Selain itu ada perangkat teknologi IoT itu juga memerlukan beberapa alat itu. Jadi selain dari sumber daya manusia ada sumber daya perangkatnya atau alat-alat teknologinya seperti sensor, RFID, 3D, 3G dan GSM. Ini untuk apa? Untuk mengembangkan jaringan Internet of Things-nya. Jadi dari sisi perangkatnya kita memerlukan beberapa alat yang dibutuhkan. Selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing juga mempunyai peran penting di sini. Artinya menyiapkan penyebaran jaringan yang bisa juga disebut sumber daya fisiknya. Jadi ada sumber daya manusia, sumber daya perangkat, dan sumber daya fisik. Yang tervirtualisasi terdiri dari memori, daya komputerisasi, bandwidth, dan yang lainnya. Jadi semuanya biasanya cloud computing itu terbentuk dalam bentuk virtual yang terdiri atas memori dan bandwidth. Ya, jadi bisa disebut sesuai dengan cara perangkat itu bekerja dan sesuai dengan penggunaannya. Jadi cloud computing itu biasanya berbayar dan biasanya menggunakan bandwidth atau memori yang dipakai. Selanjutnya IoT itu berbasis cloud. Kenapa cloud? Karena sumber daya yang dipastikan dalam pembuatan Internet of Things itu memerlukan personal ya. Jadi kenapa itu tadi berbayar? Karena di situ ada biaya personal dan konsumsi energinya yang harus kita bayarkan. Lalu ada pengembangan IoT. Pengembangan IoT ini bisa kita sebut ada beberapa hal. Ada tagging atau identifikasi. Yang mungkin yang sering kita pakai itu mengumpulkan data aktivitas atau transaksi. Selanjutnya ada monitoring, itu identifikasi yang untuk memantau apakah terdapat aktivitas atau tidak. Ya, jadi biasanya kalau ada identifikasi biasanya ada monitoringnya, ada taggingnya, ada monitoringnya. Lalu ada proses tracking. Jadi ada tagging, monitoring, dan tracking. Ini melacak. Kontrol. Jadi perangkat IoT ini untuk mengontrol aktivitas-aktivitas yang ada. Lalu terakhir nanti ada analisis. Jadi pengembangannya itu ada tagging, monitoring, tracking, controlling, dan analisis. Jadi itu yang dilakukan dalam pengembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan keempat ini, pada mata kuliah Internet of Things, kita membahas tentang riset manajemen. Riset IoT atau riset dari Internet of Things ini terdiri atas riset dari sumber daya manusia, riset dari perangkatnya, riset dari sumber daya fisik, dan yang lainnya. Jadi kalau bisa dilihat bahwa salah satunya adalah sumber daya manusia yang juga dibutuhkan dalam riset Internet of Things. Lalu ada riset untuk perangkatnya. Jadi ada sensor, RFID, 3G, dan GSM. Sedangkan untuk sumber daya fisik lebih ke cloud computing. Jadi di sini tervirtualisasi bentuk memori dan bandwidth. Untuk pengembangan IoT, kita lebih kenal dengan ada tagging, identifikasinya, monitoring untuk melihat, memantau, tracking untuk melacak dan kontrol untuk melihat hasil dari aktivitas, lalu terakhir ada analisis yang bertujuan untuk memberikan informasi. Jadi ada beberapa jenis tentang proyek tentang smart city ya. Jadi ada Clue, ada perusahaan startup IoT. Kita bisa lihat di sini proyek smart city-nya ada kotak sampah pintar. Yang kedua ada air pollution detector dan ketiga ada pengembangan traffic lamp yang terhubung dengan command center. Ya, jadi bisa dilihat jadi semacam ETLE ya. Jadi pada penilangan secara elektronik. Lalu dari gambar ini bisa dilihat bahwa prosesnya juga banyak juga dari yang lain. Jadi kalau ini kita lihat dari gambar ini ada pemasangan smart parking ya. Jadi untuk pengontrolan parkirnya. Jadi sekarang tidak menggunakan manusia karena sudah menggunakan smart parking. Lalu apa manfaatnya IoT untuk di Indonesia? Jadi yang pertama efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi tadi sudah kita contohkan contoh dari smart parking, otomatis kita tidak perlu pakai orang lagi untuk masuk ya. Tapi kalau untuk bayarnya tetap masih ya untuk pintu keluar. Yang kedua mengurangi beban kerja. Jadi bagi karyawannya biasanya kalau parkirnya bisa 24 jam akan mengurangi biaya untuk beban kerjanya. Lalu ada cost tadi yang biayanya. Itu biaya. Itu real time marketing. Lalu pengambilan keputusan berdasarkan data. Lalu nanti ada pengalaman pengguna dan terakhir ada kualitas data. Jadi ini manfaat dari Internet of Things. Untuk project, jadi kita untuk kuis kita lakukan project praktikum yang dilakukan secara kelompok menggunakan teknologi RFID, sedangkan smartnya adalah smart komputernya menggunakan Arduino. Web IoT yang bisa Anda pakai, Anda bisa menggunakan pimilevup.com atau instructable.com. Kalau Anda mengambil dari Arduino web resminya juga boleh. Terakhir nih rangkaiannya. Jadi jika Anda masih bingung dengan rangkaiannya bisa menggunakan ini. Jadi bisa diambil dari www.instructable.com menggunakan Clue, Arduino, RFID with LCD. Oke, sekian dulu dari saya. Kita ketemu di kuis untuk pertemuan kelima. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Gitu, Jess.